Terima kasih pemirsa TV Tabalong yang budiman, kembali lagi dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Nah, pada segmen kali ini kita akan kembali membahas tentang masalah haid dan nifas ini ya bersama Ustaz Nasrullah. Nah, untuk masalah haid dan nifas ini ternyata sangat rumit. Untuk mempermudah masalah haid dan nifas ini, kita ingin mempersilahkan Ustadz menggunakan tabel ini ya, pemirsa. Silakan Ustadz. Ya, nih. Ya, dalam contoh pertama ini anggaplah tanggal hari 1 sampai tanggal 30. Pada masalah yang A ini, seorang perempuan mengeluarkan darah haid dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Kemudian tanggal 4 terus sampai tanggal 12 kan ada lagi darahnya. Kemudian tanggal 13, 14 dan 15 keluar lagi darahnya. Nah, ini haid perempuan apabila ini kejadiannya, maka haidnya adalah 15 hari 15 malam. Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini masih dalam lingkup paling lama masa haid 15 hari 15 malam. Jadi haidnya adalah 15 hari. Andainya terjadi ini pada bulan puasa, nih bulan Ramadan nih terjadi. Nah, maka haidnya 15 hari, maka wajib ia mengqadha puasanya selama 15 hari. Nah, jadi meskipun tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini puasa Sidin. Nah, karena ini pada masih masa haid, maka wajiblah mengqadha puasanya 15 hari. Andainya terjadi haidnya nangka ini. Kemudian andainya terjadi ke ini pulang. Nah, pada masalah yang B ini terlihat seorang wanita mengeluarkan darah mulai tanggal 1 sampai tanggal 3. Lalu keluar lagi pada tanggal 16 sampai 18. Maka darah yang pertama 1 sampai 3 dihukumi darah haid, sedangkan darah yang kedua dihukumi darah istihadah. Karena antara dua darah tidak dipisahkan oleh masa 15 hari. Dan darah yang kedua tidak terjadi pada masa haid, yaitu 15 hari pertama. Nah, jadi yang haid itu cuma di sini aja. Karena masa sucinya kada sempat 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saja. Sedangkan masih paling singkat masa suci adalah 15 hari. Jadi ini haidnya, ini darah istihadah atau penyakit. Artinya pada masa darah istihadah wajib ia sembahyang dan berpuasa wajib juga. Nah, boleh pada waktu itu karena ia istihadah bukan haid. Kemudian masalah yang ketiga. Nah, itu haidnya. Nah, pada masalah yang C ini terlihat seorang wanita mengeluarkan darah mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, lalu keluar lagi tanggal 17 sampai 21. Maka darah yang pertama 1 sampai 7 itu dihukumi darah haid. Sedangkan darah yang kedua 17 sampai 21 dihukumi darah istihadah. Karena antara keduanya tidak dipisahkan 15 hari. Kada sempat, Bang. Jadi ini aja nang haid, ini lain haid. Bila kada sembahyang di sini wajib diqadha, ini bukan haid. Kemudian D. Pada masalah yang D ini terlihat seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Lalu keluar lagi tanggal 21 sampai 25. Maka darah yang pertama 1 sampai 5 dan darah yang kedua 21 sampai 25 sama-sama dihukumi darah haid karena keduanya dipisahkan oleh masa 15 hari. Dan bagi wanita itu dari tanggal 6 sampai 21 adalah masa sucinya.
maka dia wajib sholat, puasa, dan hal-hal yang diwajibkan atas perempuan yang suci. Nah, jadi di sini haid. Nah, karena masa sucinya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, karena dihalat oleh masa suci yang 15 hari, maka ini pun haid juga. Nah, karena dipisahkan oleh masa suci yang 15 hari. Kemudian masalah Nah, 1 sampai 6 ada darahnya. Kemudian 19 sampai 21. 19 sampai 21 ada lagi darahnya, darah habang. Kemudian tanggal 22 ada lagi darah hirang. Nah, beda kan, darah hirang nih darah yang paling kuat. Hanya darah habang nang kurang kuat daripada darah hirang tadi. Pada masalah ini, bahwa seorang wanita mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai 6 dan keluar lagi tanggal 19 sampai 22. Maka kalau terjadi seperti ini, darah yang kedua dimulai tanggal 19 sampai 21 dihukumi darah istihadah, karena kedua darah itu belum dipisahkan oleh 15 hari 15 malam. Sedangkan pada tanggal 22 dihukumi darah haid karena antara tanggal 6 sampai 22 dipisahkan oleh masa 16 hari dan memenuhi syarat untuk menjadi darah fasid. Nah, jadi ini digolongkan haid di sini. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena 12 saja ini berarti bukan darah haid. Nah, 13, 14, 15. Nah, karena ini sudah 15 hari dan darahnya berubah menjadi darah hirang yang paling kuat, maka 1 hari ini digolongi haid juga. Nah, jadi haidnya ini dan sehari ini. Itu pada masalah Kemudian pada masalah F lagi. Nah, 1 sampai 5. Habis ini. Kemudian 16 sampai 30. Nah, pada masalah I ini, nah jadi masalah F itulah. Nah, seorang wanita mengeluarkan darah mulai tanggal 1 sampai tanggal 5, lalu keluar lagi pada tanggal 16 sampai 30. Maka darah yang pertama 1 sampai 5 dihukumi darah haid. Sedangkan darah yang kedua 16 sampai 30 dihukumi darah istihadah atau penyakit tadi. Karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi darah haid, yaitu jumlahnya lebih dari 15 hari 15 malam, dan darah tidak berubah menjadi darah yang kuat. Andainya di sini ada berubah jadi darah hirang, maka ia haid. Nah, karena ia tetap darah habang, dipisahkan kada sempat 15 hari, maka di sini darah haid, dan ini sampai 30 darah penyakit atau istihadah. Kemudian lagi D, masalah terakhir G. Dalam contoh dulu 1 sampai 5. 1 sampai 5. Kemudian sini cuma sedikit, setengah hari. Nah, pada masalah G, dalam contoh gini terlihat seorang wanita mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, dan pada tanggal 21 keluar lagi tetapi hanya setengah hari aja. Nah, maka darah yang kedua kita hukumi darah istihadah karena tidak memenuhi syarat menjadi darah haid. Karena darah haid tadi minimalnya paling 1 mat adalah 24 jam. Sedangkan ini cuman setengah hari. Nah, jadi haidnya adalah 1 sampai tanggal 5 saja. Nah, itu sedikit contoh-contoh supaya untuk memudahkan kita memaham tentang masalah haid ini. Baik, ini permasalahan tentang haid ya Ustadz ya? Iya. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda ya Ustadz ya? Iya. Pemirsa TV Tabalong yang budiman, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Majelis Fikih, wadahnya belajar hukum agama. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.